Halo Sobat Senapan, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap belajar ya. Selamat datang di Pintar 8, podcast interaktif 8. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Di episode kali ini kita akan belajar bersama Bu Fai nih teman-teman. Udah tahu ya pasti ini berkaitan dengan mapel apa? Dibahas. Menurut saya kayaknya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu lebih ke berita ya Bu Fai. Iya, Ya, betul betul. banget. Hari ini kita bakal bahas yang namanya berita. Jadi bisa langsung ya Bu Fai dibahas. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Nadisa dan Alika tadi, untuk materi yang akan Bu Fai bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang berita. Nah, materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Fai pelajarkan di kelas 7. Nah, karena Alika dan juga Nadisa ini sudah kelas 8, pasti dulu pernah ya kita belajar tentang berita. Nah, materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah tentang unsur dan juga struktur berita. Nah, kalau dari kalian nih, kita coba tes ombak dulu kali ya. Oh my god. Oke, ada yang masih ingat nggak kalau dari kalian materi tentang unsur berita? Yang keinget sih pasti adik Simba ya. Oke, Itu pasti adik Simba. keinget. Adik Simba tuh adiknya Maung itu bukan? Bukan ya. Bukan. Kalau adik Simba di dalam pembelajaran tentang berita itu merupakan sebuah akronim dari unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita. Nah, kalau kalian tahu, A itu adalah apa, kemudian D itu adalah di mana, K itu adalah kapan, C adalah siapa, kemudian M adalah mengapa, dan yang terakhir ba adalah bagaimana. Nah, kalau istilah kerennya nih, ada istilah kerennya versi luar negeri. Apa tuh Bu Fai? Kalian pasti juga udah tahu. Ada istilah yang namanya 5W plus 1H. Intinya sama, itu membahas tentang what itu apa, kemudian who itu siapa, kemudian where itu di mana, kemudian when itu kapan, why itu mengapa, dan juga how atau bagaimana. Nah, apa saja sih yang kira-kira bisa kita lihat atau kita sampaikan dari unsur-unsur itu? Apa jelas ya? Ini berkaitan dengan topik apa yang akan kita bahas dari berita itu. Hal-hal penting apa yang perlu kita sampaikan ke pembaca atau pendengar berita yang kita buat. Tuh. Kemudian yang berikutnya di mana? Jelas berkaitan dengan lokasi kejadian atau tempat terjadinya peristiwa. Kemudian yang berikutnya ada kapan. Ini berkaitan dengan waktunya. Bisa dari jam, bisa dari hari, tahun, dan mungkin juga bisa dilambangkan dengan suasana, pagi, sore, dan lain sebagainya. Kemudian ada siapa. Nah, siapa ini biasanya berkaitan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Entah itu mulai dari korbannya mungkin, kemudian pelakunya atau tersangkanya, kemudian ada saksinya, siapa yang melihat peristiwa itu, kemudian ada juga mungkin pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kita misalkan kejadian banjir gitu yang sedang happening atau yang sedang hot saat ini kan di Sumatera gitu ya. Nah, misalnya pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ mungkin bisa dari pihak kepolisian, kemudian tim SAR, Badan Penanggulangan Bencana, Basarnas, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dari narasumber. Narasumber itu berkaitan dengan orang yang kita gali informasinya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Itu biasanya berkaitan dengan bidang ilmu tertentu atau keahlian tertentu. Misalnya kita menganalisa bahwa banjir Sumatera itu terjadi karena penggundulan hutan nih, pengalih fungsian hutan menjadi lahan perkebunan misalnya. Nah, kita bisa nih cari narasumber yang bisa menjelaskan tentang mungkin pertanahan misalnya, atau mungkin profesor pertanian dan lain sebagainya. Itu nanti akan bisa memberikan intake atas informasi-informasi yang kita sampaikan di dalam berita.
Kemudian yang berikutnya ada mengapa. Nah, mengapa ini berkaitan dengan alasan-alasan peristiwa yang kita beritakan itu terjadi. Ya, latar belakangnya bagaimana, kenapa kok bisa terjadi seperti itu, dan sebagainya. Kemudian kalau yang bagaimana, ini berkaitan dengan urutan. Kenapa kok peristiwa itu bisa terjadi. Gitu. Udah ingat lagi ya, terkait dengan unsur-unsur berita. Nah, kemudian materi yang kedua yang tidak kalah penting, itu adalah struktur beritanya. Ada satu struktur yang harus kita pahami tentang berita, yaitu struktur segitiga terbalik. Masih ingat nggak nih? Ayo, alasannya kenapa kok sebuah berita itu harus disusun dengan struktur segitiga terbalik? Ya. Cuma ingat bentuknya deh, Bu. Cuma ingat bentuknya aja. Oke, nggak apa-apa. Artinya kalian masih bisa mengingat ya bahwa Bu Fai pernah menyampaikan itu. Nah, mungkin nanti yang di rumah juga bisa semakin ingat dengan penjelasan yang Bu Fai berikan. Jadi, untuk segitiga terbalik itu, kenapa kok menggunakan struktur yang seperti itu? Karena memang pembaca berita itu biasanya akan lebih mengutamakan informasi siapa korbannya, peristiwanya apa, kapan terjadinya, dan di mana lokasinya. Ya, jadi informasi-informasi penting terlebih dahulu yang akan disampaikan di dalam berita. Ya, tanpa harus menyelesaikan sampai akhir. Gitu. Tapi sudah dapat inti dari beritanya. Itulah kenapa ya, bagian yang paling bawah dari sebuah berita itu menjadi bagian yang paling kecil. Artinya, bagian itu opsional sifatnya, bisa dihilangkan atau tetap tampilkan di dalam berita gitu. Nah, kita kupas satu persatu. Struktur yang pertama jelas harus ada judulnya. Berita itu harus ada judulnya. Jangan tiba-tiba ngomong terjadi kecelakaan pada hari apa di mana gitu ya, tanpa kita tahu judulnya seperti apa ya. Karena judul ini menjadi muka, menjadi bagian yang paling penting, paling depan untuk kita tahu apa yang kira-kira akan dibahas dari berita itu. Nah, setelah judul kita buat, nanti di bagian yang kedua itu ada yang namanya lead berita atau teras berita. Nah, di posisi ini kita akan menemukan informasi tentang adiksi. Wis, ngeri nggak nih? Bang, adiksi itu seperti narkoba gitu ya. Jadi di situ itu sudah ada informasi tentang apa peristiwa yang terjadi di situ, kemudian di mana lokasinya, siapa yang menjadi korban, kapan terjadinya, itu sudah kita ketahui. Nah, baru setelah itu di struktur yang ketiga itu ada yang namanya tubuh berita. Nah, di bagian ini kita akan menemukan nih penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan mengapa dan bagaimana peristiwa di dalam berita yang diberitakan itu terjadi. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang tadi saya bilang sebagai opsional, itu ada namanya ekor berita. Biasanya ini akan berisi tentang kesimpulan dari apa yang diberitakan di situ. Nah, kaitannya lagi adalah dengan ini khusus untuk media cetak ya. Kalau sekarang sih sudah banyak media digital dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk media cetak itu biasanya kan terbatas dengan jumlah halaman atau jumlah kolomnya. Nah, makanya redaksi atau redaktur dari surat kabar itu biasanya akan memangkas bagian yang dinilai paling tidak penting dari berita itu. Nah, itu biasanya terletak di ekor berita. Makanya tadi ya Bu Fai tekankan sekali lagi, sifatnya ekor berita itu adalah opsional, boleh ada dan boleh tidak. Penjelasannya sangat jelas ya, teman. Okay. Tapi sebelum mengakhiri, saya dan Alika punya boleh. dari saya dulu ya. Ciri-ciri teks berita kan ada yang faktual, dan objektif. Nah, mungkin boleh dijelasin nih Bu, apa sih perbedaan dari 3 ciri itu? Oke.
Sebelum Bu Fai menjawab itu, ya, kita harus kembali dulu ke konsep berita. Bahwa berita itu merupakan laporan yang berisi informasi dan itu harus disampaikan ke orang lain. Pembacanya bukan kita sendiri tetapi orang lain. Orang lainnya ini berbeda latar belakangnya pasti. Ada yang dia terpendidik, ada yang dia mungkin orang jalanan yang nggak sekolah, atau mungkin ya middle-middle seperti kita ini ya, anak sekolah tapi mungkin pengalamannya masih butuh ditambah dan lain sebagainya. Nah, makanya di dalam sebuah berita itu harus tadi memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Nadisa. Yang pertama ada faktual. Faktual itu informasi yang ada di dalam berita itu harus sesuai dengan fakta dan data. Ya, apa yang disampaikan di dalam berita itu harus teruji kebenarannya. Nggak boleh asal ngomong, ya. Kalau asal ngomong itu jadinya berita bohong nanti, berita hoax atau kita kenal gitu, ya. Yang kedua adalah aktual, ya. Aktual itu artinya adalah terkini, atau mungkin kalian bisa sering mendengar namanya hot news, ya. Ya, biasanya ini lambe turah yang seneng nontonin lambe turah ini sudah memenuhi kriteria yang pertama yaitu aktual. Karena apa? Karena kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu harus segera diinformasikan ke khalayak atau masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada objektif. Objektif di sini artinya berita yang kita buat itu tidak boleh memihak pihak manapun. Jadi independen. Apa yang kita sampaikan ya sesuai dengan fakta yang ada. Gak boleh nih, misalnya Bu Fai punya stasiun TV. Bu Fai ini buzzernya Pak Tit gitu ya. Buzzernya siapa gitu. Terus semua pemberitaan yang Bu Fai buat itu disesuaikan dengan apa yang menjadi hal-hal positif dari orang tersebut. Itu tidak boleh, ya. Jadi kita harus berimbang. Apa yang kita sampaikan itu ya sesuai dengan fakta. Kalau memang dia jelek ya kita sampaikan jelek. Kalau dia bagus ya kita sampaikan bagus. Sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nggak boleh ditambah-tambahin dan nggak boleh dikurang-kurangin gitu. Nah, Dari Alika gimana nih? Saya ada pertanyaan nih. ya. Gimana sih peristiwa harus dicantumkan agar berita menjadi lebih jelas dan lengkap? Oke, kalau ini jawabannya berkaitan dengan struktur berita tadi, ya. Karena orang itu biasanya mencari informasi yang cepat, terus pengen dapat informasinya secara luas langsung gitu ya. Biasanya kita harus memperhatikan benar-benar di bagian lead atau teras beritanya tadi, ya. Teras berita yang dibuat itu harus yang paling menarik, yang paling menggelitik dan yang paling dicari sama pembacanya gitu. Jadi walaupun dia tidak sampai selesai membaca keseluruhan beritanya, tapi dia sudah dapat informasi utamanya gitu, Alika. Ini pertanyaan terakhir dari saya Oke. nih. Kalau dari pengalaman Bu Fai mengajar mapel bahasa Indonesia nih, kapan sih Bu kira-kira seorang siswa itu benar-benar paham akan materi yang dibahas? Apalagi kan berita ini bercabang gitu ya Bu. Oke. Sebelum ke teknik dan pemahaman, yang paling utama dari berita atau kita bisa sebut sebagai bidang jurnalistik atau broadcasting itu yang paling penting adalah kalian itu harus jadi hidungnya berita, ya. Jadi kalian itu, hidung itu kan sesuatu yang peka ya terhadap bau dan lain sebagainya. Itu kalian harus bisa dulu mencium fenomena-fenomena atau hal-hal apa dulu yang paling menarik di sekitar kita, ya. Karena semua hal yang ada di sekitar kita ini dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai bahan berita gitu. Nah, yang perlu dan utama sebelum kita membahas tentang teknik dan lain sebagainya, menulis berita itu seperti apa, itu harus mulai dari situ dulu. Harus muncul kepekaan dari seorang penulis berita, dalam hal ini biasanya adalah reporter, untuk bisa membaca fenomena-fenomena yang paling menarik di sekitar kita. Gitu. Kalau misalnya dia tidak peka ya otomatis nanti itu nggak penting lah, nggak usah diberitakan aja lah gitu. Padahal itu mungkin sesuatu yang
sebenarnya pengen dicari tahu oleh orang lain gitu. Nah, setelah kita punya kepekaan itu, baru setelahnya kita harus mampu dulu nih menjelaskan apa-apa yang sudah kita lihat, apa-apa yang kita rasakan di situ supaya kita menjadi lebih peka gitu. Nah, ini bisa berkaitan dengan teori yang kita pelajari tadi. Misalnya kita tahu adik Simba. Adik Simba itu kaitannya dengan apa? Adik Simba itu nanti kaitannya dengan kemampuan kalian untuk wawancara dengan narasumber, ya kan? Karena informasi utama yang harus disampaikan di situ adalah tentang adiksi, misalnya, ya berarti kalian harus mendapatkan nih gimana caranya kalian bertanya ke narasumber untuk bisa menjawab pertanyaan apa, gimana, kapan, dan siapanya gitu. Kemudian setelah itu kita harus juga belajar tentang jenis-jenis berita. Karena beda jenis berita itu beda cara penyampaiannya. Ada berita langsung, ada berita tidak langsung. Ada berita langsung itu biasanya disampaikan secara lugas, bisa melalui siaran langsung, atau biasanya kita akan menemukan di halaman utama surat kabar gitu. Kemudian kalau yang tidak langsung itu bisa opini mungkin, atau bisa di feature mungkin. Nah, itu gaya penceritaannya akan lebih berbeda. Nah, kalau di berita langsung itu cenderung menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan strukturnya, tetapi kalau berita tidak langsung itu kita seperti bernarasi, tapi tetap informasi-informasi itu tentang adik Simba dan lain sebagainya itu tetap sampai di sana. Tuh, kalau di feature itu malah seperti kasarannya itu malah seperti cerpen, bisa dibilang seperti itu. Cuma kan kalau cerpen itu imajinasi ya, tapi kalau di future itu tetap berdasarkan fakta dan data yang ada. Tuh. Nah, setelah itu ya, setelah kita paham tentang teorinya, nanti kita bisa mulai belajar untuk menulis berita. Nah, ini yang perlu istilahnya jam terbang nih ya. Harus ada jam terbangnya. Mungkin dari pengalaman Nadisa ataupun Alika juga merasakan ketika kita baru belajar tentang berita, ketika Bu Fai misalnya meminta kalian untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang adik Simba itu pasti langsung terfokus apa, siapa, di mana, kapan, dan itu biasanya jawabannya itu jawaban-jawaban yang tertutup, ya kan? Jawabannya cuma iya, tidak, enggak seperti itu, enggak ada penjelasan dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses menulis berita untuk kita bisa mencari informasi yang paling banyak dari narasumber kita, mau nggak mau kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dari topik yang mau kita bahas. Lalu kalau misalnya pertanyaannya cuma apa yang menjadi topik hari ini, misalnya siapa yang terlibat di situ, pasti jawabannya cuma itu. Misalnya siapa yang terlibat dalam podcast nih, ada Nadisa, ada Alika, sudah selesai. Tapi kita nggak pernah dapat informasi bahwa Alika ini punya peran apa, Nadisa punya peran apa, dan lain sebagainya. Nah, disitulah ya kita harus melatih diri supaya kita bisa menulis berita dengan informasi-informasi yang sangat lengkap dengan cara kita wawancara gitu. Kemudian yang terakhir ada kita bisa mengkritisi dan mengevaluasi apa yang mau kita tulis. Nah, ini bagian akhir dan ini juga perlu jam terbang ya. Karena kita nanti butuh kepekaan juga untuk menganalisis mana bagian yang perlu kita tampilkan, mana yang kita bisa buang bagian-bagian. Jadi informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu merupakan informasi-informasi yang daging gitu ya ibaratnya. Itu sih mungkin untuk merepresentasikan seberapa paham anak bisa menulis berita gitu. Kalau dari Alika sendiri gimana nih? Masih ada pertanyaan apa enggak? Kalau dari saya sendiri sih sepertinya sudah tidak ada ya. Oke. Oke, berarti sepertinya cukup ya Ya, teman-teman. oke. Semoga bisa menjadi input baru untuk anak-anak kelas 7 ya terkait dengan berita. Ya, terima kasih. Baik, Sobat Sepenapan, kita sudah sampai ya di akhir episode ini. Mari kita simpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang berita. Dan berita itu sangat luas sekali ya teman-teman ternyata. Terus ikuti Pintar 8 karena masih banyak ilmu seru dan bermanfaat menantimu.
Saya dan Alika pamit undur diri. Tetap semangat belajar, jaga karakter, dan raih prestasi. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Sampai jumpa di episode berikutnya.